Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Bayangin aja kalau kalian pindah ke tempat baru dan seseorang terus memperhatikan kalian dari balik jendela yang gelap. Seram bukan? Begitu juga untuk alur cerita film kali ini. Film ini berjudul Watcher tahun 2022, disutradarai oleh Oklo Kuno, bergenre psychological thriller. Mengisahkan sepasang kekasih yang baru saja pindah ke sebuah kota baru. Di tengah rasa kesepian dan keterasingan, salah satu dari mereka mulai merasa diawasi oleh seorang pria. Setiap malam, siluet pria itu terlihat melalui jendela yang gelap di seberang apartemen. Sebuah kasus tentang pembunuh berantai juga kian menghebohkan kota, membuat atmosfer menjadi sangat mencekam. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film kita diperlihatkan pada sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka bernama Julia dan Francis. Suaminya Francis mendapatkan sebuah promosi yang mengharuskan mereka pindah dari Amerika menuju kota Bukares di Romania. Sambutan hangat diberikan oleh ibu kos dan mengantarkan sepasang kekasih itu ke kamar mereka. Sebuah apartemen yang sangat luas juga nyaman. Nuansa yang baru membuat Julia tak bisa tidur. Ia berjalan menuju jendela sembari melihat orang-orang di seberang bangunan. Namun dari salah satu jendela, samar-samar nampak seseorang yang tengah melihat ke arahnya. Namun ia tak begitu memikirkan hal itu. Keesokan paginya ia kembali beraktivitas seperti biasa sementara Francis pergi bekerja. Perbedaan bahasa menjadi penghalang bagi Julia. Setiap hari ia terus mempelajari bahasa Romania sedikit demi sedikit. Dalam kesepian dan kesendirian, Julia menghabiskan waktu berkeliling dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Namun ketika ia pulang, ternyata itu hanya merupakan seorang teknisi listrik. Setiap malam Julia selalu menunggu kepulangan sang suami yang tak menentu. Bangunan di seberangnya menarik perhatian Julia. Sayangnya ketika tengah melihat orang-orang di sekitarnya, untuk yang kedua kalinya ia tak sengaja mendapati seorang pria yang terus melihat ke arahnya. Tak berselang lama Francis pun pulang. Kali ini ia pulang cukup larut. Tak ingin mengecewakan istrinya, Francis pun mengajaknya untuk sejenak berjalan di bawah hujan salju. Di pertengahan jalan, mereka mendapati keramaian pada sebuah apartemen yang berada persis di depan apartemen mereka. Polisi dan ambulan juga tengah siaga di lokasi tersebut. Namun mereka masih tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pandangan Julia tiba-tiba tertuju pada seorang laki-laki yang terus menatapnya. Keesokan paginya Julia mendapati sebuah berita tentang kejadian yang mereka lihat semalam. Karena tak paham, Julia meminta Francis untuk menerjemahkannya. Berita itu memberitahukan kalau seorang wanita telah tewas di apartemennya. Dan pria yang menatap Julia semalam ternyata merupakan orang yang menemukan mayat dari wanita itu. Namun Francis tidak memberitahukan apa yang terjadi pada wanita itu. Merasa khawatir, Julia mulai menceritakan kalau dirinya merasakan sebuah keanehan pada seorang pria yang terus menatapnya dari jendela. Setiap malam berdiri dan hanya menatap dengan tajam. Malam harinya mereka menjamu teman kerja Francis ke rumah untuk makan malam. Perbedaan bahasa lagi-lagi menjadi penghalang bagi Julia. Francis terus berbincang menggunakan bahasa Romania. Julia pun bertanya apa yang mereka obrolkan. Ternyata mereka sedang membahas kasus kematian wanita itu. Memberitahukan kalau wanita itu tewas dalam keadaan kepala nyaris terpenggal. Menjuluki sang pembunuh dengan sebutan The Spider Killer. Merasa kesal karena mereka terus asik ngobrol sendiri,
Julia pun beranjak dan keluar untuk membuang sampah. Saat menuruni tangga, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Irina. Irina mengajaknya berbincang singkat. Julia juga merasa senang karena Irina bisa berbahasa Inggris, membuat komunikasi terbangun di antara mereka. Selain itu, kamar Irina ternyata berada persis di samping kamar Julia. Lalu mereka pun kembali berpisah. Keesokan harinya, Julia mulai mencari tahu tentang The Spider Killer yang dimaksud. Dalam sebuah video wawancara, salah satu korban yang selamat memberitahukan kalau dirinya mendapati seseorang yang terus mengawasinya selama berhari-hari. Setelahnya ia pun pergi ke bioskop untuk sejenak menghibur diri. Favorit Julia untuk mengisi waktu luang. Tak lama seorang pria duduk tepat di belakang Julia. Diselimuti oleh rasa penasaran namun waspada, Julia mencoba menulis sedikit. Sayangnya yang dapat ia lihat hanya sepatu dari pria itu. Dihantui oleh rasa takut, Julia beranjak pergi secepat mungkin dari bioskop itu, meninggalkan pria misterius di sana. Tujuannya saat ini yaitu minimarket terdekat. Keanehan tak cukup sampai di situ. Julia menyadari pria yang sama telah mengikutinya menuju minimarket. Dengan perlahan, ia berusaha untuk menghindari pria itu, hingga tak sengaja menjatuhkan stoples pickle yang menarik perhatian pria tersebut. Dengan cepat, Julia bersembunyi di balik sebuah pintu. Tak lama karyawan toko datang mengejutkannya. Lalu Julia pun bergegas pergi melalui pintu belakang. Setelah semua kejadian hari itu, Julia kembali datang bersama Francis malam harinya, meminta karyawan itu untuk memperlihatkan CCTV agar mereka dapat mengetahui wajah dari pria itu. Walau semua terlihat jelas melalui CCTV, nampaknya Francis justru tak begitu yakin dan meragukannya. Keesokan harinya, perilaku aneh mulai dialami oleh Julia. Semua itu datang tak lain karena rasa takut dan kesendirian mendalam yang kian ia rasakan. Pengalaman mengerikan yang begitu nyata, namun tak seorang pun yang percaya. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di depan pintu Julia. Seorang wanita tua dengan penuh kepanikan seolah meminta tolong pada Julia. Namun Julia tak mengerti apa yang wanita itu katakan. Beruntungnya, Irina muncul dan menjelaskan kalau wanita itu sedang bertanya, apakah Julia melihat kucing kesayangannya bernama Elvis. Sayangnya, Julia tak mengetahui keberadaan kucing itu yang membuat wanita tua merasa sangat kecewa dan sedih. Setelahnya Irina mengundang Julia untuk minum bersama di apartemennya. Mereka mulai berbincang dan bercerita satu sama lain. Irina tinggal sendiri di apartemen yang terbilang cukup luas, membuatnya dapat mengerti keterasingan dan kesepian yang kerap Julia rasakan setiap hari. Di tengah obrolan, suara ketukan sangat keras terdengar dari luar pintu. Dengan lantang, Irina mengusir seorang pria yang berusaha masuk ke apartemennya. Irina pun menceritakan kalau pria itu adalah mantan kekasihnya. Walau terlihat begitu mengerikan, namun Irina tak khawatir. Menunjukkan sebuah pistol di dalam laci. Setelah cukup lama bermain, Julia pun pulang. Namun Francis belum juga datang. Dihantui oleh rasa penasaran, ia memberanikan diri untuk membuka gorden yang menutupi kaca. Ia berniat memastikan apakah pria itu selama ini mengawasinya atau tidak. Dengan pelan, Julia pun mulai melambai ke arah pria itu. Lalu kemudian, dan ketakutan itu benar adanya. Ketika Francis pulang, Julia segera menceritakan apa yang barusan ia alami. Memaksa Francis untuk menelpon polisi walau Francis sedikit ragu. Polisi pun datang meminta seluruh keterangan dari Julia. Sayangnya, Julia tak punya cukup bukti yang kuat. Semua itu seolah-olah hanya dugaan semata. Sama halnya dengan Francis, polisi itu juga merasa ragu dengan keterangan Julia. Namun ia memutuskan untuk tetap memeriksa ke apartemen yang dimaksud oleh Julia dan pergi bersama Francis. Julia pun menunggu cukup lama, dan Francis pun akhirnya kembali. Pria itu ternyata merupakan pria yang sama seperti yang Julia temui di supermarket. Namun lagi-lagi, Francis justru bersikap biasa-biasa saja, beranggapan kalau semua itu mungkin normal terjadi.
Sikap Francis membuat luka dan kekecewaan mendalam di hati Julia. Yang Julia butuhkan hanyalah sebuah kepercayaan Francis sebagai seorang suami. Keesokan harinya, Julia tak sengaja melihat pria misterius itu di jalan. Ia memutuskan untuk mengikuti kemanapun pria itu pergi dan memantaunya dari kejauhan. Pria itu masuk ke sebuah tempat terpencil di dalam bangunan tua. Ketika Julia memasukinya, ternyata ada seorang pria duduk di depan pintu. Tempat itu ternyata merupakan sebuah tempat hiburan malam. Sebuah tempat yang tak diketahui oleh banyak orang. Dari ujung lorong, Julia melihat pria itu yang ternyata merupakan petugas kebersihan di sana. Lalu kemudian, ternyata klub hiburan itu merupakan tempat di mana Irina bekerja. Julia pun mulai curhat tentang apa yang ia alami kepada Irina. Tak seperti Francis, Irina mendengarkan dengan seksama dan memberikan support penuh terhadap Julia jika terjadi sesuatu terhadapnya. Julia terbangun dari mimpi buruk yang sangat mengerikan. Di waktu yang bersamaan, ia nampak seperti mendengar suara dari kamar Irina berada. Pelan-pelan, Julia mencoba mengetuk dinding untuk mengetahui keadaan Irina. Julia berusaha membuka paksa pintu Irina yang mengundang keributan di sana. Ibu kos pun datang, lalu mereka sama-sama masuk ke dalam apartemen Irina. Namun mereka tak menemukan apa-apa, hanya seekor kucing yang tak sengaja menjatuhkan lampu. Kucing itu ternyata adalah Elvis yang selama ini dicari oleh wanita tua. Keesokan paginya, ibu kos memarahi Francis atas tindakan ceroboh yang dilakukan oleh Julia semalam. Ibu kos tak suka dengan penyewa yang suka berbuat masalah. Dari luar, Julia mendengar seseorang yang mengetuk pintu apartemen Irina. Pria itu adalah mantan Irina bernama Christian. Sama halnya dengan Julia, Chris juga tak mendapati kabar dari Irina sejak semalam. Ketika Julia mencoba menelpon, suara dering ponsel Irina terdengar dari dalam apartemen. Namun tak juga ada jawaban dari Irina. Ketika baru saja akan pergi, Julia meminta bantuan kepada Chris. Mereka berdua pergi menuju apartemen seberang, mengecek kamar apartemen yang dimaksud oleh Julia, khawatir Irina ada di sana. Chris dengan berani menggedor pintu itu lalu memarahi dan memaki pria yang ada di sana. Namun ia tak melihat keberadaan Irina di apartemen itu. Setelahnya, Chris pun pergi. Julia memberanikan diri untuk pergi mengeceknya sendiri. Ketika pintu itu dibuka, pria tua muncul. Pria itu seperti yang Julia pikirkan. Julia pun meminta maaf lalu pergi. Namun ketika Julia menuruni lift, malam harinya ketika mereka akan pergi, Julia didatangi oleh polisi bersama pria yang selama ini Julia curigai. Pria itu bernama Daniel. Daniel melaporkan kepada polisi tentang keluhannya terhadap Julia yang dianggap telah mengusiknya, mengawasinya dari jendela, mengikuti bahkan menggedor pintu dan menakuti ayahnya. Namun polisi menawarkan kepada Julia untuk berdamai dan mengakhiri perselisihan. Dengan sangat terpaksa, mereka pun berjabat tangan lalu Julia pergi meninggalkan mereka. Francis pun memberitahukan sebuah berita tentang The Spider Killer yang telah tertangkap. Pria itu ternyata merupakan pria yang menemukan mayat dari perempuan itu. Polisi juga menemukan banyak pakaian korban di apartemennya, menjadikan pria itu sebagai tersangka di balik identitas The Spider Killer. Walau demikian, entah kenapa perasaan tidak nyaman itu masih membekas di dalam benak Julia. Di sebuah pesta, Francis mengenalkan Julia kepada rekan-rekan kantornya. Menggunakan bahasa Romania, mereka membahas tentang sikap aneh Julia terhadap tetangga barunya, menjadikannya sebagai sebuah candaan dan rumor di kantor Francis. Yang tak Francis ketahui kalau sedikit demi sedikit Julia telah mengerti apa yang mereka ucapkan. Dengan rasa kecewa dan kekesalan yang mendalam, Julia pergi meninggalkan mereka semua. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Selama ini, Francis merasa kalau sikap Julia terlalu berlebihan. Ia lelah karena Julia tak pernah berhenti untuk menghayal. Lalu Francis pun pergi. Perasaan Julia hancur berkeping-keping.
Kesunyian, kesendirian, ketakutan oleh teror yang hanya ia rasakan, semuanya hanyalah sebuah candaan di hadapan Francis. Ia pergi jauh untuk mendampingi suaminya di tempat yang tak ada seorang pun dapat membelanya. Namun sayang, Francis tak hadir untuk membelanya, bahkan percaya padanya. Dengan beban hati yang kian ia rasakan, Julia pulang sendiri menggunakan kereta. Di dalam kereta yang sama, Julia mendapati Daniel tiba-tiba berada di kereta itu. Ia berniat berhenti di terminal berikutnya, namun pintu tak juga terbuka. Julia tak ada pilihan selain menunggu. Pria itu pun perlahan menghampiri Julia dan duduk berseberangan dengannya. Julia memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Daniel mengapa ia terus-menerus mengikutinya. Daniel pun akhirnya mulai menjelaskan. Setiap hari ia harus merawat ayahnya yang mengalami sakit keras. Setiap malam, ia terus memandangi jendela seperti pria tua yang menyedihkan. Akan tetapi semua itu berubah ketika Julia datang. Karena hanya Julia yang memperhatikan itu. Sebuah lambaian yang Julia berikan, ia pikir adalah sebuah sapaan setelah tak seorang pun melakukan itu padanya. Namun tak lama seorang polisi datang ke apartemennya. Beberapa hari kemudian ia bersama seorang pria memaki ayahnya. Ia merasa bingung, kesalahan apa yang telah ia lakukan hingga begitu hina. Yang ia inginkan hanyalah sebuah permintaan maaf dari Julia. Di sisi lain, sebuah kresek yang Daniel bawa menarik perhatian Julia. Julia melihat kresek itu dengan penuh ketelitian. Ia merasa kalau sesuatu yang ada di dalam kresek itu seperti berbentuk kepala seseorang. Merasa perasaannya semakin tak nyaman, Julia meminta maaf pada Daniel lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di apartemen, Julia mulai mengemas seluruh barang-barang berniat pulang kembali ke Amerika. Namun sebuah suara lagu dari kamar Irina menarik perhatian Julia untuk mengeceknya. Karena tak seperti biasanya, Irina mendengarkan lagu dengan sangat kencang. Pintunya juga tak dikunci. Dan ketika Julia masuk, Julia terbangun dalam kondisi kepala yang ditutupi oleh plastik. Ketika plastik itu dibuka, ternyata itu adalah Daniel. Di waktu yang bersamaan, Julia mendengar suara Francis yang berusaha mencari Julia. Namun sebelum Julia berteriak, dengan seluruh tenaga yang ia miliki, Julia terus merangkak menggapai meja yang ada di depannya. Karena hanya Julia dan Irina lah yang tahu apa yang ada di dalam laci itu. Namun belum sempat menggapainya, Julia lebih dulu kehabisan darah. Daniel berbaring di samping Julia sembari memandangi wajahnya. Daniel ternyata merupakan identitas sebenarnya di balik The Spider Killer. Bahkan ketika Julia masuk ke apartemen Irina bersama dengan penghuni lainnya, ternyata saat itu benar terjadi sebuah pembunuhan. Namun Daniel tengah bersembunyi di dalam lemari. Yang tak Daniel sadari, kalau peristiwa itu diperhatikan oleh seorang anak kecil yang berada di seberangnya. Di lain sisi, Francis mendapati koper dan barang milik Julia di atas kasur. Namun anehnya tak ada Julia di sana. Francis pun mencoba untuk menghubungi Julia. Anehnya dering ponsel Julia terdengar berada di apartemen sebelah. Ia pun keluar untuk mengeceknya. Namun di waktu yang bersamaan, Daniel juga keluar dari apartemen itu. Dengan tatapan tajam, Daniel pun tewas di tangan Julia. Dan semua itu disaksikan langsung oleh Francis. Tanpa perlu berkata-kata lagi, Julia membuktikan semua itu tepat di depan mata Francis. Kalau ia tidak berhayal. Gimana nih sob untuk alur film kali ini? Film ini membangun ketegangan melalui rasa isolasi, ketidakpercayaan, dan paranoia. Julia menghadapi ancaman nyata namun berulang kali diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Termasuk suaminya sendiri. Ketika bahaya mencapai puncaknya, Julia terpaksa membela diri dan akhirnya menguak kebenaran itu tepat di depan suaminya. Membuktikan bahwa perasaannya selama ini benar adanya. Setting kota asing, perbedaan bahasa, dan tak adanya dukungan emosional membuat Julia semakin terjebak dalam rasa takut dan kebingungan. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton!
sejenak.